Cek. Halo. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Denny Nomate dari Mola dalam Jemaat Rayon 3. Di malam hari ini yang pertama-tama saya mau ucap terima kasih dulu untuk Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia sudah buat ini dekorasi, buat ini panggung sampai saya merasa kalau ini panggung ini terlalu spektakuler untuk saya. Jadi sampai-sampai kalau saya mau jujur ini malam dari saya hati kecil kalau memang ini malam saya agak ganteng sedikit. Ya baik, teman-teman Bapak Mama semua, sebenarnya di beberapa minggu yang lalu setelah panitia mengeluarkan ini beberapa postingan tentang lomba, di situ ada salah satu poin tentang stand up komedi. Saya di sini sebenarnya saya punya niat tidak terlalu masuk di ini stand up komedi, hanya ada beberapa faktor. Mungkin salah satu adalah saya pakai pemuda juga, jadi mungkin ada rasa, ya mungkin kita semua tahu kalau pemuda itu pasti ada rasa-rasa suka satu sama yang lain. Jadi kalau bicara tentang pemuda gereja ini, saya sebagai salah satu pemuda, sebenarnya saya ini pemalas gereja. Mau gereja, mau sembahyang pemuda, saya paling pemalas. Hanya karena mungkin ada satu dan dua hal. Mungkin karena mungkin karena ada dia, jadi saya agak rajin-rajin sedikit. Jadi ya jadi mungkin begitulah Bapak Mama, teman-teman semua. Jadi di setiap kebaktian pasti ada beberapa minggu yang pasti selesai kebaktian pasti ada pendeta atau ibu sekretaris menyampaikan tentang warta mimbar. Pasti di situ ada ajakan tentang mungkin setelah selesai makan pasti kita kembali kepada gereja untuk mungkin ada beberapa pekerjaan begitu. Kita harus sama-sama untuk saling kerja. Dari situ salah satu sisi saya secara pribadi, saya juga secara manusia saya juga rasa pemalas begitu. Saya mungkin harus tidur, tapi karena memang tapi saya hati kecil bilang, harus pergi dulu, karena ini pergi ini juga. Tidak mungkin kita melihat tempat kosong, pasti ada itu paru. Jadi ini mungkin salah satu motivasi juga saya biasa rajin-rajin, nah itu pusing mama dong tahu, apa dong tahu lah. Ya baik, mungkin kalau bicara tentang ayat Alkitab lah, tadi Pak Dewan Juri bilang kalau mau ngomong harus menyangkut dengan firman Tuhan juga begitu. Jadi Bapak Mama, teman-teman semua, bicara tentang firman Tuhan ada beberapa tokoh Alkitab yang mungkin salah satu saya ambil tentang Paulus. Jadi Paulus ini pada waktu itu Paulus ini sebenarnya punya sisi baik dan sisi tidak baik juga. Yang pertama duluan dari sisi tidak baik. Paulus ini dulu seorang nabi yang kalau memang setiap kali lihat orang Kristen berdoa atau beribadah pasti selalu caci maki, ada pembunuhan di situ. Tapi dalam perjalanan waktu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman sampai hari ini kita kenang sebagai ya Injil Tuhan lah begitu. Tapi itu Paulus yang zaman dulu. Tapi kalau Paulus yang zaman sekarang pasti agak berbahaya begitu. Tidak bersama yang dulu. Jadi itu contoh Alkitab yang punya pengalaman yang baik. Terus salah satu contoh Alkitab lagi ada Thomas. Jadi Bapak Mama, nama Thomas ini sudah tidak asing bagi kita. Mungkin ada tadi Bapak Thomas nomor 2 tadi sudah cerita panjang lebar, kita sudah tahu. Terus ada salah satu cerita Bapak Thomas ini jarang untuk percaya dengan orang lain begitu. Jadi yang jadi satu panutan untuk Bapak Thomas seperti yang kita tahu kalau ini malam ada terang-terang itu lampu yang kasih kita. Terus yang penemu lampu adalah Bapak Thomas apa Edison. Tapi ini bukan Bapak Thomas yang tarik. Belum pandang. Ya baik, jadi teman-teman Bapak Mama semua, jadi bicara tentang pemuda, pada salah satu sisi saya ini juga karena tinggal dengan kakak, jadi kakak ini orang paling baik sudah.
Setiap kali siapa masuk gereja pasti selalu nasihat untuk harus gereja, harus gereja, harus gereja. Jadi satu ketika saya kalau pamas gereja dia pegang HP, terus kakak bilang harus ke gereja. Saya bilang siap. Saya mungkin saya dalam hati bilang tidak apa-apa. Saya ada dengar lagu bilang ada yang bilang di dunia ini ada dua jalan. Satu jalan bilang lebar itu menuju kebinasaan, menuju neraka. Ada satu jalan bilang sempit tapi itu menuju surga. Jadi dari situ saya bisa beranalisa kalau memang kakak Nona dia kan barang besar. Jadi saya bilang, oh ini kakak Nona barang besar. Saya analisa kalau jalan menuju surga pasti barang kecil. Saya kebetulan saja barang kecil jadi pasti saya masuk surga. Jadi papa mama yang mungkin rasa barang agak besar. Sekarang dia juga. Tuhan panggil kita mau masuk surga dan barang terlalu besar. Baik, jadi mungkin sebelum tutup ini kesempatan pada malam hari ini saya mau cerita salah satu cerita di kampung saya. Ada satu kali besar setiap musim hujan itu orang kalau mau pakai motor lewat tuh agak susah. Jadi pada saat itu saya dengan sapu ke teman-teman ada sekitar 5 orang, jadi tambah saya 6 orang. Terus itu satu bapak dia lewat dengan motor, terus sampai di kali situ karena arus terlalu besar, jadi ini arus nih bawah ini bapak jalan. Jadi saya teman 5 ini donjuk karena takut jadi semua lompat masuk dalam kali. Dan pada saat itu korban jiwa ada 6 orang. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan.